Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Erma Sulistianusi, mahasiswa PPG UIN Sunan Gunung Jati Bandung, batch 1 2025. Di video kali ini saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia untuk materi unsur intrinnsik pada dongeng kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman shalihan. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini siapa teman kalian yang tidak masuk ya? Kayla sama Kevin sakit ya? Semoga yang sakit besok bisa segera sembuh. Oke, hari ini Mem akan memulai pembelajaran diawali dengan video. Nanti kalian lihat ya, video yang akan Mem putarkan. Kira-kira pernah melihat video ini atau belum? Nah, Mem akan putarkan video. Kancil dan buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggallah beraneka macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Iya kancil, air di sini sangat segar. Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan kancil. Selamat pagi kancil. Selamat pagi berang-berang. Sedang jalan-jalan kancil? Iya Kura, hari ini udara segar. Sayang kalau dilewatkan. Dan ketika mereka mempunyai masalah, kancil dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Hal menarik terjadi saat kancil jalan-jalan hari ini. Langkahnya terhenti karena ia seperti mendengar sesuatu. Ternyata ada anak ayam yang terperosok masuk ke lubang. Mereka tidak bisa keluar karena tanah itu terlalu tinggi bagi mereka untuk dilompati. Tenanglah, aku akan membantu mengeluarkan kalian. Kancil pun masuk ke dalam lubang untuk membantu anak ayam tersebut. Naiklah ke punggungku, kita akan keluar dari lubang ini. Satu persatu, anak ayam itu naik ke atas punggung kancil. Dengan mudahnya, kancil membawa keluar anak-anak ayam dari dalam lubang. Setelah keluar dari lubang, kancil mengantarkan anak ayam itu ke induknya. Sepanjang perjalanan, Oke, tadi kalian sudah menonton dongeng yang judulnya apa? Kancil dan buaya. Tadi kira-kira bagaimana ya ceritanya? Tadi bagaimana ya ceritanya? Siapa saja sih yang diceritakan di dalam dongeng tadi? Iya. Yang kalian lihat itu tadi namanya
kita akan belajar yang pertama menelaah unsur intrinsik yang ada pada dongeng. Dan yang kedua, kita bisa menyimpulkan unsur intrinsik yang ada pada dongeng. Setelah diidentifikasi, nanti kita menyimpulkan unsur yang ada di dalam dongeng. Oke? Nah, hari ini masih semangat belajar? Masih semangat. Masih semangat. Jadi, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu atau belajar, nanti mereka akan dipermudah jalan menuju surga. Siapa yang masih semangat belajar? Saya. Ya, nanti akan dipermudah jalannya menuju surga. Siapa yang mau masuk surga? Ya, jadi kita harus rajin belajar, tidak boleh menyerah. Oke, untuk kalian sebagai siswa di Madrasah Ibtidaiyah, siswa di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, dari pembelajaran hari ini, nanti Mem akan mengharapkan kalian dapat melatih diri untuk berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu kalian tuh banyak tanya, banyak menganalisis. Itu namanya berpikir kritis. Kemudian, nah, sebagai siswa MI Madrasah Ibtidaiyah, kita juga harus berakhlak mulia. Apa itu akhlak mulia? Berbuat baik kepada sesama, menolong orang yang membutuhkan, dan mencontoh perilaku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, tadi kalian sudah menonton dongeng Kancil dan Buaya. Dari dongeng yang kalian tonton tadi, kalian bisa menyebutkan, oh itu tokohnya adalah Kancil dan Buaya. Oh, tadi kancilnya itu membohongi buaya. Apalagi yang kalian dapat tadi dari cerita itu? Endingnya bagaimana endingnya? Kancil memakan buaya. Kancilnya membohongi siapa? Nah, jadi di dalam sebuah dongeng, ayo mas perhatikan, itu ada namanya unsur. Apa itu unsur yang membangun sebuah dongeng atau cerita dari dalam? Apa saja unsurnya? Bisa dilihat, yang pertama adalah Tema. yang kedua Latar. yang ketiga Alur. yang keempat Tokoh. yang kelima Warna. dan yang terakhir Oke, biar lebih paham lagi, coba Rice dibaca yang paling atas, tema Rice. Ide pokok yang terdapat dalam cerita. Iya, tadi Rice bilang tema itu adalah ide pokok yang terdapat di dalam cerita. Tadi cerita tentang si kancil dan buaya, berarti menceritakan tentang apa ide pokoknya? Tentang buaya. Iya, tentang buaya yang bagaimana? Tentang kancil yang bagaimana? Iya, kancil yang membohongi atau curang, berbuat curang, membohongi buaya. Yang kedua unsurnya dibaca Mbak Hana. Yang kedua, Tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam cerita. ya unsur yang kedua itu adalah latar. Latar ada 3, latar tempat, latar waktu, dan suasana. Next. Nah, sekarang Mem akan bagi kalian ke dalam 6 kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan terakhir kelompok 6. Mem punya dongeng ya di LKPD ini, masing-masing satu kelompok dapat satu tugas. Ya, satu tugas dan harus diselesaikan. Ya.
Dengarkan Mem ya. Yuk, dengarkan. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, baik. Jadi masing-masing kelompok. Oh, sebentar nak, perhatikan. Hadap Mem dulu, belum dimulai. Ya, dengarkan instruksi dari Mem. Raes, ada sini. Nanti LKPD ini yang ada di kelompok kalian itu ada dongeng. Dongengnya kelompok 1 sama dengan kelompok 2. Kelompok 3 sama dengan kelompok 4. Kelompok 5 sama dengan kelompok 6. Nah, tugasnya apa? Tugasnya kalian nanti berdiskusi untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam dongeng yang ada di LKPD-nya. Paham? Berdiskusi dengan tertib. Kursinya boleh diputar sekarang. Berdiskusi dengan grup anggota masing-masing. Grup 6, grup 6. Gimana? Tes. Aku sama harus kalau yang ini sama Oma. Kamu sama Oke, sudah selesai waktu berdiskusi. Tes. Oke, siapa yang masih bersuara? Grup 5, grup 6. Ready ya? Siap ya? Oke, saatnya kita presentasi. Langsung. Bukan aku yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan Ayo kelompok 4 mendengarkan. Pokoknya siapa? Telah tokoh dalam dongeng tersebut pura-pura dan apa? Telah waktu dalam dongeng tersebut pura-pura sombong, angka rendah hati. Telah amanat dalam dongeng tersebut kita harus bersyukur apa yang kita punya. Oke, good. Kelompok 4 perhatikan, Rai juga perhatikan ya. 3 kali mengingatkan, guys.
diskusi dari kelompoknya masing-masing. Dari hasil diskusi tadi yang sudah kalian presentasikan, kalian dapat menyimpulkan tadi dari mulai dongeng kura-kura yang sombong. Ada juga dongeng lutung kasarung. Banyak tadi, ada 3 dongeng. Sudah diidentifikasi semua, mulai dari tema, latar, alur, tokoh, watak, dan amanat. Jadi ada berapa unsur tadi? Tema, latar, alur, tokoh, watak, dan amanat. Ada 6 unsur yang sudah kalian identifikasi. Jadi dalam dongeng itu bisa kita temukan tema atau ide pokok, bukan judul. Tadi kelompok 1 dan kelompok 2 masih belum tepat. Kenapa? Karena jawabannya adalah judul. Padahal tema itu bukanlah judul. Tema itu ide yang terkandung di dalam cerita. Contohnya tadi kura-kura, karena dia sombong, dia minta bisa terbang seperti angsa. Padahal dia tidak punya sayap. Ya Mas ya, minta terbang dia. Dia memaksa pengen terbang karena nggak bersyukur atas apa yang dimiliki. Akhirnya dia jatuh. Untung ada tempurungnya. Kalau tidak ada tempurungnya dia pasti lebih parah lukanya, karena ada tempurung yang keras melindungi tubuhnya, dia tidak terluka. Jadi tadi temanya adalah kesombongan kura-kura. Jadi jangan ditulis judulnya. Jadi kalau menentukan tema jangan sampai menulis judul. Itu yang pertama. Tadi evaluasi lagi. Unsur berikutnya adalah apa nak latar. Latar ada 3, ada latar tempat, waktu, dan suasana. Jangan ditulis salah satu, harus lengkap 3-3-nya. Kemudian alurnya tadi alur maju. Kemudian tokohnya sudah betul tadi ya, pemain atau yang diceritakan di dalam dongeng. Kemudian ada watak. Catatan tadi, watak itu sifat. Jangan kamu tulis jahat, jangan kamu tulis baik. Kenapa tadi bukan? Karena sifat itu spesifik. Tidak boleh jahat, tidak boleh baik, tidak boleh jelek. Kalau jahatnya bagaimana kan tidak tahu. Contoh spesifik itu egois, sombong, apalagi. Contoh watak yang spesifik, sombong, apalagi kikir. Nah, kalau watak yang positif, dermawan, suka menolong, ramah. Nah, kayak begitu kalau disuruh menentukan sifat. Oke, sampai sini paham ya nak ya? Jadi hari ini kita sudah belajar mengidentifikasi unsur yang ada di dalam dongeng. Nah, untuk supaya tahu siapa yang paham, ini sampai mana paham, ini ada yang belum dipahami. Nanti kan berikan evaluasi ya. Ada tes yang harus dikerjakan. Mem akan bagikan tes formatif. Jadi ini masing-masing harus mengerjakan. Ini untuk evaluasi pembelajaran mulai baru. Jangan lupa dilengkapi dengan identitasnya. Di bawah. Oke, silakan dikerjakan. Waktu mengerjakannya sampai jam. Ya, silakan dikerjakan ya.
Oke, sudah selesai semua? Sudah. Silakan dikumpulkan. Mem ambil satu persatu. Sekarang saatnya refleksi ya. Mem tanya. Tadi hari ini kita belajar tentang apa hari ini? Iya, belajar tentang unsur intrinsik pada dongeng. Apa yang menurut kalian bagian dari materi yang paling sulit? Raise your hand. Yang paling sulit apa? Ada dengar kan? Oh, mencari watak. Ya, menentukan watak atau sifat. Ada lagi? Yang paling susah? Iya, menentukan tema. Tapi ada yang salah ya. Ada beberapa yang kesulitan. Satu lagi? Amanah. Oh, mencari amanah. Ya. Nah, oke, Mem akan panggil satu panggilan dari kalian untuk merefleksi pembelajaran hari ini ya. Ayo Mas, silakan. Yang keras ya, suaranya ya. Keras. Hari ini saya belajar unsur intrinsik pada dongeng. Menentukan teman. Bagian nama yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini. Menentukan teman. Tema. Nanti di rumah harus berlatih lagi biar tambah paham, biar tambah pinter, biar tambah bisa menentukan unsur cerita. Nah, hari ini kita kan sudah belajar nih tentang unsur intrinsik pada dongeng. Di rumah tugasnya kalian baca satu dongeng yang kamu anggap menarik. Nanti cari satu dongeng ya yang paling kamu sukai. Nanti di rumah dibaca. Kemudian kamu tentukan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Diidentifikasi unsur intrinsiknya. Paham? Oke. Ayo Mas, ada yang pintar ya. Oke ya, sudah. Mem suruhkan untuk pembelajaran hari ini. Mem akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi